Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa, alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Kali ini Saya tidak akan membacakan manuskrip seperti biasanya. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang pakar, seorang ahli tafsir, ahli Al-Quran, dan juga seorang yang sekarang sedang memiliki tanggung jawab sebagai ketua PPIH, penyelenggara ibadah haji di Kementerian Agama, yaitu Dr. Mukhlis Hanafi. Kita sapa dulu beliau, Sobat Ngariksa. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kita berada di suasana yang Suasana yang cukup adem dingin. sekali, yang sangat berbeda, seperti tidak di Arab Kita betul, ya. betul. Pak Mukhlis, ini Ah. terima kasih banyak sudah hadir di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Pernah dengar Ngariksa mungkin? Ya, saya selalu mengikuti Waduh. podcast Ngariksa. Kesannya bagaimana tentang Ngariksa? Sangat mencerahkan, mengajak kita untuk menyelami masa lalu, Ya. tetapi pada saat yang sama mengajak kita juga untuk menatap masa depan. Wah, itu sudah slogan. Oh begitu ya? Iya. Karena saya ngikutin. Ngikutin. Terima kasih. Banyak. Terima kasih. Pak Mukhlis, kita akan bincang-bincang ini dengan Pak Mukhlis tentang Taif, Hidayah, dan Al-Quran, karena itu Itu ekspertis keahlian Pak Mukhlis ya. Karena kita sedang berada di Taif, dan Taif adalah salah satu kota budaya di Jazirah Arab. Jadi kita akan ngobrol tentang itu. Tapi mungkin Sobat Ngariksa ingin tahu terlebih dahulu, Pak Mukhlis bisa kenalan ke Sobat Ngariksa. Siapa sih Pak Mukhlis itu, dari mana, dan sekolahnya di mana, terus sekarang jadi apa? Saya Mukhlis Muhammad Hanafi. Saya menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo selama 13 tahun. 13 tahun. Dari S1 sampai S3 di bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Sebelum itu saya banyak belajar di beberapa pesantren di tanah air. Itulah yang menjadi modal saya untuk melanjutkan studi di Timur Tengah. Kemudian setelah menyelesaikan studi di Al-Azhar, saya kembali ke tanah air untuk mengembangkan keilmuan di perguruan tinggi dan juga di Kementerian Agama di Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran. Lajnah Pentasian Al-Quran. Ya, di situ adalah saya mengawali tugas saya di Lajnah itu dalam bidang kajian Al-Quran. Banyak sekali karya-karya tafsir yang kita lahirkan dari Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran dari tahun 2007 sampai di situ saya 2022. Jadi ada tafsir tematik sebanyak 24 judul buku, tafsir ilmi 19 judul buku, lalu kemudian ada tafsir ringkas 3 jilid, dan seterusnya. Kemudian saya pindah tugas sebagai sekretaris di Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Terakhir itu saya menjadi yang penanggung jawab untuk bantuan kemanusiaan ke Palestina yang dihimpun oleh Basnas. Zakat Ya. masyarakat Muslim di Indonesia. Kemudian sejak tanggal 24 Desember 2024 saya dipindah sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri. Maka di untuk Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umroh. Oleh karena Kementerian itu hari Agama. ini saya ada di sini. Nah, itu Sobat Ngariksa. Jadi hari ini itu Pak Mukhlis sebagai Ketua PPIH Arab Saudi, penyelenggara ibadah haji 2025. Mungkin nantilah ngobrol-ngobrol soal hajinya ya. Nah, ini ngobrol soal Taif dulu nih. Ini gimana ceritanya mungkin di dalam konteks budaya dan dalam konteks Al-Quran? Kalau kita lihat kata Taif di dalam Al-Quran itu ada Ada ya. Taifum minasyaitani tadakkaru. Tapi konteksnya bukan kota Taif. Bagaimana tuh? Konteksnya itu adalah Taif itu dalam arti orang yang berkeliling. Ada disebut juga Taifin, dari kata tawaf juga, atau yang mengelilingi. Maka kata Taif, kota Taif ini dikatakan Taif karena dulu ada yang minta dibangun kota ini lalu dikelilingi, maka dia disebut jadi Taif gitu ya. Jadi kata Taif yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kota Taif ya. Tapi kalau kita bicara tentang kota Taif yang ada di Jazirah Arab atau di Hijaz ini, dia pasti terkait dengan Rasulullah, terkait dengan beberapa ayat Al-Quran ya. Karena menurut beberapa riwayat, misalnya dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu banyak dikutip bahwa kota Taif ini tercipta karena doa Nabi Ibrahim.
Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim ketika membangun kota Makkah, ya, membangun kota Makkah, dia kan berdoa. Di antara doanya adalah warzuk ahlahu minas samarat. Jadi berilah rezeki kepada penduduknya berupa bahan makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Ketika doa itu diucapkan, Allah perintahkan malaikat memindahkan sebongkah dari negeri Syam. Syam itu negeri yang sangat subur. Pada saat itu yang di dalam Al-Quran dikatakan rihlat tasyita'i was-saif. Jadi was-saif itu mereka ke negeri Syam. Bahkan Rasulullah kan pernah ke negeri Syam juga. Pada saat umur 9 tahun ya. Diajak oleh pamannya untuk berdagang ke sana. Lalu ketemu dengan pendeta Bahira yang di Bushra. Bushra itu di Syam. Kira-kira 200 tahu ada tanda-tanda kenabian. Betul. Jadi 200 kilometer dari Damaskus dan itu masih ada tempatnya, jejaknya. Jadi sebongkah tanah dari Syam itu dipindahkan ke sini. Taif. Maka Taif itu walaupun hanya berjarak sekitar 70 km dari Mekah yang gersang, tandus, ini yang sangat subur sekali. Luar biasa. Jadi buah-buahan apa saja ada di sini. Ya. Sayur-sayurannya. Tadi saya lihat ada pohon pisang, pohon mangga. Jadi seperti di tropis saja begitu. Anggur, tin dan lain sebagainya. Jadi buah-buahan yang ada di negeri Syam itu ada di sini. Dan itu, dampaknya ke cuaca juga menjadi lebih dingin ya. Betul. Seperti di puncak ini tidak seperti di Jazirah Arab. Jadi ini bagian dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia sebagai pendukung kota Makkah ya, yang kemudian menjadi pusat peribadatan dan kemudian menjelma menjadi pusat peradaban juga. Bagaimana ceritanya menjadi pusat kebudayaan, kesastraan Taif itu? Dari kota Taif inilah perjalanan haji itu sebenarnya dimulai. Oh ya? Jadi tradisi sejak zaman jahiliyah itu orang kalau berhaji itu mulainya dari sini. Jadi yang dari beberapa wilayah sampai negeri Syam yang mau berhaji ke sini itu dari bulan Zulqa'dah dia menuju kota Taif dulu. Jadi dulu dikenal di sini ada pasar yang disebut Suk Okaz. Itu sebelum masa Islam ya. Sebelum masa Islam sudah. Ya. Karena haji itu kan sejak Nabi Ibrahim ya. Jadi mereka datang ke sini untuk apa? Jadi bekal yang mereka bawa dari negaranya masing-masing itu dijual di sini. Jadi kota perdagangan. Ada transaksi ekonomi. Nah, selain itu di Taif juga berkumpul para sastrawan. Ya. Jadi mereka adu kemahiran sastra, para pujangganya itu berkumpul di sini. Jadi pasar Suk Okaz ini hanya di bulan Zulqa'dah dari tanggal 1 sampai 20. Zulqa'dah. Nah, di situ sebelum Zulhijjah ya. Sebelum Zulhijjah. Tapi itu sudah masuk bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah kan gitu ya. Nah, Syawal bahkan, Syawal, Dzulqa'dah, lalu kemudian Zulhijjah. Mereka datang ke sini. Jadi para tokoh-tokoh Arab sekitar juga datang ke sini ya. Kemudian bahkan Rasulullah pernah juga ke sini. Kita tahu di bulan Syawal 10 kenabian setelah ditinggal wafat oleh istri dan pamannya, lalu kemudian orang-orang kafir Mekah itu banyak yang mengintimidasi dan lain sebagainya, lalu mencari jalan pergilah ke sini. Ya. Bahkan kota Taif ini juga kalau sahabat ngariksa itu Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf ayat 31 itu ada ayat yang mengatakan wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Jadi saat itu kan tuduhan orang-orang kafir Mekah itu Quran ini sihir, Quran ini adalah jampi-jampi dan lain sebagainya. Mereka bahkan mengatakan mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang mulia dari dua qaryatain. Ini bukan hanya kampung atau dan desa. Dan salah satu qaryahnya itu Mekah dengan Taif. Mekah dan Taif. Kalau Mekah itu yang terkemuka adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Ini sastrawan, pujangga terkemuka di kota Mekah. Lalu yang satu lagi itu dari Taif, konon ada banyak riwayat sih. Ada yang mengatakan Amr bin Al-Thaqafi dan lain sebagainya ya. Tapi Al-Qaryataini yang dimaksud oleh ayat itu adalah Mekah dengan Taif. Jadi memang ada pujangga-pujangga di sini dan mereka berkumpul di sini. Jadi bukan hanya pasar
perdagangan ekonomi, tapi juga di sini menjadi tempat semacam pesta festival budaya, festival budaya, festival seni. Kalau tidak salah ada al-mu'allaqat as-sab'ah itu. Nah, yang sangat terkenal sekali. Dulu saya belajar Tarikhul Adab al-Arabi. betul. Nah, itu bagaimana tuh tentang syair itu? Jadi disinilah mereka menyampaikan puisi-puisi sastra mereka bacakan ya di Suk Ukaz itu. Nanti ada 2 pasar lagi. Satu lagi namanya Al-Majannah. Jadi setelah tanggal 20 Zulqa'dah mereka bergeser mendekat Mekah. Itu ada namanya Majannah. Majannah itu sekarang kira-kira tempatnya di Jumum. Apa namanya, perbatasan itu sudah ya. Jumum itu selama 10 hari di situ pasarnya. Lalu bergeser lagi nanti ke Zulmajaz. Sudah mendekat Mekah selama 8 hari. Nah, tanggal 9-nya baru bergerak ke Arafah. Jadi selama 1 bulan 8 hari ini di pasar itu selain ada transaksi ekonomi juga ada pembacaan syair-syair. Yang terbaik itu digantung di Ka'bah. Dan itu satu kehormatan. Jadi kalau karya seseorang Sejak masa Islam ya. sejak masa pra-Islam. Ya. Jadi sebagai satu bentuk penghormatan, karya-karya terbaiknya itu digantung di Ka'bah. Maka kemudian syair-syair itu disebut mu'allaqat. Yang digantungkan. Yang Dan 7 itu maksudnya 7 bait. Nah, ada sab'ah, ada asyarah. Ada asyarah juga. Ya, ada asyarah. Itu yang terkemuka banyak misalnya, termasuk penyair pra-Islam itu Imrul Qais. Al-Qais misalnya yang Imrul Qais itu yang saya hafal ya. Iya. Syairnya hafal juga tidak? Enggak. Kemudian Ka'ab bin Zuhair As-Sulami itu juga betul. di antara penyair-penyair yang terkemuka yang sastranya itu digantung di Ka'bah ya sebagai bentuk penghormatan. Kalau adalah masyarakat yang berperadaban, kesustaraannya juga tinggi. Mengapa Ketika dakwah Rasul pada tahun ke-10 kenabian itu mereka menolak dengan sangat keras sekali ajakan Rasul untuk berislam? Ya tentu mereka karena ini juga tidak terlalu jauh dari Mekah ya. Ada provokasi dari tokoh-tokoh di Mekah itu agar agar mereka itu juga menolak kedatangan Rasulullah ke sini ya. Dan di tempat ini pula dan di pasar itu ya, nanti di Majannah itu yang sudah dekat Jumum, nanti dipertemukan dengan sahabat Ansar yang lalu kemudian berbaiat dan itu menjadi bakal hijrah. Oh iya. Yang sekarang 3 tahun kemudian itu hijrah. Ya, itu pertemuannya di situ ya. Mulai dari situ. Tapi baiatnya nanti di Aqabah. Baiatnya di Aqabah. Ya. Nah ini apa namanya kalau memperhatikan Thaif sekarang buah-buahnya segala itu seperti buah tin tadi kita mencoba begitu ya. Itu kan disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Mungkin sebagai ahli tafsir itu konteks turunnya surat At-Tin itu bagaimana? Kenapa buah itu dijadikan nama kalau kita lihat di situ di surat At-Tin, Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sin, wa hadzal baladil amin. Itu Allah bersumpah dengan 4 buah-buahan, lalu kemudian tempat. Pertama ada satu kaidah ya di kalangan ulama tafsir itu bahwa sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu memiliki sesuatu yang dahsyat dan luar biasa sehingga dijadikan sumpah oleh Allah. Maka lalu kemudian para ulama meneliti ini kira-kira apa yang dimaksud zaitun. Tin dan zaitun sebagai buah-buahan ini sudah banyak diteliti oleh para ahli. Itu kandungannya sangat luar biasa, proteinnya, vitaminnya itu sudah teruji. Ya, tin dengan zaitun. Kalau tin itu untuk pencernaan bagus. Untuk lambung katanya lambung, tadi. Ya. Kemudian zaitun manfaatnya sangat luar biasa. Saja kita sudah tahu ya. Bahkan sekarang digunakan untuk kecantikan. Betul. Ya, kemudian dijadikan sabun, bahkan juga makanan, minyak dan lain sebagainya. Khasiatnya banyak. Kemudian tapi ada juga yang memaknai secara simbolik. Gimana? Bahwa watini waz zaitun ini adalah 2 buah-buahan
yang banyak tumbuh di negeri Syam, Palestina. Dan itu adalah tempat kelahirannya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir di Nazirah, Nazaret. Ya. Nazaret. Sehingga kemudian ini menjadi simbol sumpah Allah dengan risalah kenabian Isa alaihissalam. Wa turi sinin, itu jelas. Tursina. Tursina, Nabi Musa. Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memaknai simbolik seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya misalnya dua jenis buah-buahan tadi, kemudian Tur Sinai, ya, yang daerah yang sangat strategis, bahkan diperebutkan oleh para penganut agama-agama samawi, ya. Lalu kemudian wahadzal baladil amin, negeri yang aman, ya, kota Makkah ini kan terbukti ya dalam sejarah. Ya. Yang saya senang itu Pak Mukhlis itu tahu daerah-daerah bahkan tempat kita sekarang berada begitu di Thaif itu, kulinernya segala. Ngomong-ngomong, sejak kapan Pak Mukhlis pertama kali mengenal Thaif, berkunjung ke Thaif dan mengetahui budayanya dan sastranya? Thaif sebagai destinasi wisata jamaah haji, jamaah umroh ini kan baru belakangan saja ya. Belakangan ya. Saya pertama haji itu tahun 95, kawan. Iya. Belum dengar kita Thaif ya, tapi kita sering baca lah. Terutama karena di bidang tafsir, ya itu tadi yang saya jelaskan di awal ya, ada bersinggungan beberapa ayat dengan kota Thaif. Kota Thaif dengan dakwah Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Betul. Ya. Kemudian tahun 98 itu saya 98, 2000, 2003 saya kembali menjadi petugas tenaga musiman waktu itu ya. Lalu waktu itu sedang studi di Kairo berarti. Di Kairo. Kemudian 2006, 2007, 2008 saya sudah kembali ke tanah air, itu mendampingi Bapak Menteri Agama. Nah, itu pernah kita ke sini. Itu pertama kali saya tahun 2008 dengan Menteri Agama. Lalu kemudian saya kembali lagi 2013 itu sebagai wakil ketua PPI Arab Saudi. Tapi saya tidak ke Thaif. Lalu 2019 saya sebagai sekretaris Amirul Hajj ke sini. Nah, tentu saya harus banyak baca dong. Ya. ketika akan membawa rombongan ke sini. Ya, ziarah itu saya kira juga sebetulnya banyak memberikan ilmu juga. Betul. Saya tadi misalnya di Thaif itu berkunjung ke Masjid Ibnu Abbas. Itu kan ada Maktabah Ibnu Abbas tadi saya lihat. Ya. Mungkin nanti kita sedikit bicara tentang manuskrip-manuskrip di Maktabah Ibnu Abbas. Tapi ngopi dulu lah sebelum itu. Kita makan ini sebentar. Ini apakah ini khas di Thaif juga? Nampaknya gitu. Ya. Ini kentang Thaif. Sebenarnya satu hal ya, selain rihyah ilmiah, kemudian yang dilakukan di tempat-tempat wisata tadi ya, karena tempat-tempat itu bernilai sejarah ya, tentu ada pengetahuan di situ. Ya. Tapi yang juga harus ditanamkan ya, nilai spiritualnya. Nilai spiritual. Bagaimana kita itu selama musim haji ini bisa menelusuri jejak Rasul. Ya. Napak tilas. Bagaimana Rasulullah bisa sampai ke kota Thaif ini. Dan kita tahu ya, dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang disebut dengan tabarruk bi atharir Rasul. Jadi kita mengambil berkah dari jejak Rasul ya. Rasul pernah ke sini, Rasul pernah ke situ, kita telusuri. Ini ada nuansa, selain memang memberikan wawasan keilmuan, juga ada sentuhan spiritualitas. Ketika kita berada di tempat-tempat yang dulu pernah dikunjungi oleh Rasulullah. Ya. Apalagi di Madinah ya. Betul. Dengan demikian Rasul, mungkin ilmunya menjadi berbeda ya. Ya. Nah di Thaif Pak Mukhlis tadi saya ingin tahu di Maktabah Ibnu Abbas, perpustakaan Abdullah bin Abbas ya, sepupu Rasul. Itu saya lihat tadi ada penjelasan bahwa di situ banyak makhtutot,
manuskrip. Biasanya kalau manuskrip di Jazirah Arab ini, di perpustakaan di Arab itu biasanya isinya itu apa? Kita tahu bahwa sejarah Islam itu meninggalkan peradaban yang sangat luar biasa, di antaranya melalui karya-karya manuskrip ya. Yang paling banyak itu misalnya kita temukan di Mesir ya. Itu Darul Wathaiq Al-Qaumiyah yang ada di Perpustakaan Nasional Mesir, Darul Kutub. Itu sangat besar sekali koleksi manuskripnya, karena kebetulan saya ketika menulis S3 itu juga meneliti salah satu manuskrip tafsir ya, ulama yang sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian di Turki, karena dulu warisan ada dinasti Ottoman yang cukup panjang, dia banyak mengabadikan karya-karya ulama-ulama Islam dalam bentuk manuskrip, selain juga menyimpan artefak-artefak yang bersumber atau yang melekat dengan Rasulullah. Ada misalnya pedangnya, sendalnya, lalu kemudian bahkan rambut Nabi ya, itu masih tersimpan, terjaga dengan baik ya. Nah, di Arab Saudi sendiri banyak manuskrip itu. Dulu saya sempat meneliti manuskrip yang ada di perpustakaan Mekah, Prof ya. Itu Maktabah Mekah maksudnya. Maktabah Mekah yang di dekat Masjidil Haram, di Maulid Nabi. Itu sebenarnya tempat kelahiran Nabi. Lalu dijadikan perpustakaan, itu sudah bagus. Dulu itu kandang ternak. Iya. Kandang ternak. Dulu tempat lahirnya Nabi ya. Karena kita tahulah dulu pada masa-masa awal pandangan keagamaan yang dominan di Saudi ini dipengaruhi oleh itu. Lalu kemudian sekarang berwujud maktabah atau perpustakaan Mekah. Di situ saya menemukan dulu ada karya Syekh Mahfuz At-Turmusi tentang qiraat sab'ah. Oh, qiraat sab'ah. Ya. Dulu bahkan saya mau 7 langgam bacaan Al-Qur'an ya. Dulu saya rencana mau ambil itu sebagai bahan disertasi. Cuman saya hanya temukan 1 di situ. Sehingga untuk muqabalah nusakhnya itu pembandingannya agak susah. Lalu kemudian itu di Maktabah Mekah ya. Itu di Maktabah Mekah. Ya. Kemudian yang di Taif sini, kalau tadi Prof. Oman bilang ada Maktabah Ibnu Abbas, saya kira ini mengabadikan nama sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah Ibnu Abbas, yang konon dimakamkan di sini. Betul. Konon. Lalu kemudian diabadikan sebagai nama perpustakaan. Saya belum pernah masuk itu. Kalau yang di Pampang tadi mushaf juga sih, mushaf Al-Qur'an. Ya. Tapi saya kira tidak sampai kepada Ibnu Abbas karena betul. Ibnu Abbas itu walaupun dikenal sebagai turjumanul Quran, orang yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran, karena dia langsung didoakan oleh Nabi. Langsung didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu Abdul Abbas ya. Tapi karya-karyanya ya kita tahulah saat itu ada masa keterputusan ya. Banyak karya-karya masa awal itu yang hilang, termasuk Ibnu Abbas sih tidak menulis karya, tapi banyak murid-muridnya seperti Mujahid, kemudian Ikrimah, itu yang mencatat. Jadi kalau dari Taif ini mungkin lebih banyak karya-karya sastra ya, karena dulu ada Suq-Uqaz itu ya. Dan pasar-pasar itu sebenarnya hanya berlangsung sampai kira-kira 129 Hijriah. Ya, betul. Setelah itu orang tidak berfokus pada 3 pasar ini, pasarnya sudah banyak sekali. Ya. Dan kalau tidak salah sampai masa Abbasiyah, setelah itu kan Suq-Uqaz juga selesai. Begitu ya. Tapi saya agak heran sebetulnya kenapa di dalam karya manuskrip ulama Nusantara, karya-karya dari Taif ini kok jarang disebut saya. Biasanya kan dari Bukhara, dari mana begitu ya. Ya karena umumnya karya-karya sastra ya. Karya-karya sastra bukan karya ilmiah gitu ya. Karya ilmiah dalam arti misalnya kitab-kitab disiplin ilmu tertentu tidak. Gitu. Ya. Pak Mulis, terakhir ini mungkin Sobat Ngariksa pengen tahu juga kan tahun ke-10 kenabian, maksudnya Rasul pertama ke Taif, kemudian ditolak mentah-mentah, tapi tetap didoakan dengan baik, kemudian Rasul hijrah. Setelah itu
kenapa pusat kota Islam itu hanya Mekah dan Madinah? Padahal ini kan pusat yang kota yang peradabannya itu tinggi juga selain Yasrib pada saat itu ya. Kira-kira bagaimana menurut mungkin bacaan dalam Al-Qur'an? Nabi ke Taif itu sebelumnya pernah dilakukan ketika masih mengawasi perniagaan istrinya Khadijah. Itu pernah ke Taif. Namun setelah beliau diangkat sebagai Rasul itu pada tahun ke-10 Hijriah. 10 kenabian yang lalu kemudian mendapatkan perlakuan yang buruk lah, tidak baik. Lalu dikenal sekali doa Nabi yang Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati dan seterusnya. Kepada siapa saya harus mengadu dan seterusnya. Itu doa yang sangat menggugah sekali, doa Nabi saat itu ya, dan menunjukkan betapa tingginya kepasrahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di pasar-pasar itulah Nabi dipertemukan dengan sahabat dari Ansar ya, yang kemudian menerima dakwahnya dan itu kemudian menjadi cikal bakal hijrah Nabi ke Madinah. Nah, mengapa kemudian Taif ini tidak menjadi satu tempat yang berpengaruh ya, sentral lah gitu ya. Pertama karena memang dia ada di dekat Makkah ya. Dia seperti penyangga. Ini kan tidak terlalu jauh sebenarnya, tidak terlalu jauh dari Makkah. Ya 75 kilo lah ya. Pasti dia tertutup oleh kota Makkah. Ya sebagai sentral. Betul, karena di situ ada Ka'bah gitu ya. Ditambah memang situasinya tidak mendukung untuk penyebaran dakwah Nabi pada saat itu ya. Jadi ini memang wilayah-wilayah sekitar Makkah yang dikuasai oleh kabilah-kabilah yang kemudian bersekutu dengan orang-orang kafir Makkah. Sehingga memang Nabi dikepung. Di Mekkahnya itu tidak diterima, di sekitarnya juga dikondisikan gitu ya. Jadi karena memang dulu kabilah-kabilah di sekitar kota Makkah itu kan sering berperang dan seterusnya ya. Jadi Taif ini memang saat itu tidak menjadi lahan yang subur bagi dakwah Nabi. Apa karena faktor alamnya juga ya? Jaraknya lama sekali ya dari hijrah Nabi, berkunjungnya sebelum hijrah, bahkan kunjungan berikutnya itu kan ketika Futuh Mekah ya, abad ke-8. Waktu itu Bani Saqif kan kemudian baru menerima. Dan kemudian anak-anak dari anak keturunan Bani Saqif akhirnya kemudian sesuai doa Nabi ya, menjadi orang-orang yang beriman gitu ya. Saya kira Sobat Ngariksa, Taif ini tidak akan pernah habis kita bicarakan karena ini satu kota yang amat sangat bersejarah, sangat menyimpan memori kolektif bersama masyarakat Muslim, khususnya terkait dengan sejarah Rasulullah SAW. Pak Muhlis, sebelum kita tutup mungkin minta pesan untuk Sobat Ngariksa yang suka manuskrip dari Pak Muhlis ini, apa nih pesannya? Saya teringat dulu ketika pertama berkunjung ke Perpustakaan Nasional Mesir ya, yang menyimpan banyak manuskrip. Di situ ada tertulis di monitornya itu likulli ummatin juzur. Wa juzur ummati itu adalah at-turath. Jadi setiap komunitas, setiap masyarakat itu punya akarnya. Akarnya itu adalah manuskrip. Wah, itu luar biasa. Ini buat Sobat Ngariksa. Jadi kita mempelajari manuskrip itu, kita mempelajari akar, kita mempelajari sumber. Ini pesan yang sangat penting sekali dari Pak Muhlis. Terima kasih banyak Pak Muhlis. Saya tidak tahu kalau sering nonton Ngariksa, mestinya hafal nih slogan Ngariksa di akhirnya itu. Biasanya kita suka mengucapkan, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Dari Al-Muhafadhah sebetulnya gitu. Mungkin kita ucapkan sama-sama untuk Sobat Ngariksa. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Pak Muhlis, mari kita ucapkan sama-sama salam untuk Sobat Ngariksa. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Pak Muhlis.